Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 625. Seorang penembak jitu yang hebat setidaknya harus merancang rute pelarian untuk dirinya sendiri sebelum setiap tindakan. Ang Lee, Ali, dan John semuanya adalah penembak jitu yang hebat, dan Ang Lee adalah yang terbaik. Hal pertama yang mereka bertiga lakukan sebelum pindah ke rumah ini adalah merencanakan jalan keluar yang sempurna untuk semua orang jika terjadi keadaan darurat seperti ini. Keluar dari pintu belakang, Lian dan rombongan langsung dibagi menjadi 4 kelompok. Ang Lee berhenti setelah kurang dari 100 meter, dan Ali serta John terus berlari ke depan. Setelah memasuki hutan, Ali dan John berhenti untuk membuat garis pertahanan kedua. Saat ini, Nuote memimpin ketiga orang itu dan terus bergerak maju. Selama Anda berjalan melewati pegunungan dan hutan, akan ada mobil yang disembunyikan terlebih dahulu, dan kemudian Nuote dapat membawa ketiga wanita tersebut ke tempat yang aman. Adapun Ang Lee, John, dan Ali, misi mereka adalah memberikan perlindungan bagi Nuote dan ketiga wanita tersebut serta mendapatkan waktu untuk mengungsi. Ang Lee membawa senapan sniper dengan peredam di punggungnya. Tingkat mematikan dari senapan sniper ini sangat biasa saja, namun cocok untuk pertempuran di gunung. Setelah tubuhnya terpeleset dan tenggelam ke dalam rerumputan, Lian mengambil pistolnya dan mengamati situasi di seberang melalui teropong. Lampu di dalam ruangan menyala, dan beberapa sosok terlihat memasuki ruangan. Musuh segera menemukan pintu belakang, dan salah satu dari mereka bergegas keluar dari pintu belakang. Mengenakan helm baja, cat wajah, dan seragam kamuflase, dia memegang senapan otomatis yang sangat merusak di tangannya. Pakaian lawan agak mirip dengan prajurit pasukan khusus, tetapi mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah tentara bayaran. Seorang pria menemukan pintu keluar dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Engah. Ang Lee menarik pelatuknya, dan peredamnya hampir dengan sempurna menyembunyikan suara peluru saat ditembakkan. Pada saat yang sama, tentara bayaran yang baru saja bergegas keluar dari pintu belakang melemparkan kepalanya ke belakang dan jatuh ke tanah. Musuh yang mengikuti segera bersembunyi di kedua sisi pintu belakang. Sambil mengamati melalui teropong, Lian merogoh sakunya dan mengeluarkan remote control. Setelah musuh menyadari ada penembak jitu yang menghalangi serangan tersebut, mereka tidak berniat untuk terus keluar melalui pintu belakang, melainkan mengambil jalan memutar. Ang Lee tentu saja tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk meninggalkan rumah. Bahan peledak telah ditanam di dalam rumah terlebih dahulu. Selama Lian menekan tombolnya, bahan peledak akan meledak dan seluruh rumah akan terlempar ke langit. Bisa dikatakan rumah sekarang ini setara dengan setan yang mulutnya terbuka dan siap memangsa makhluk, atau bisa dikatakan rumah tikus yang menunggu tikus masuk. Yang lain pasti sudah diberitahu, tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam rumah, dan musuh di dalam berencana untuk mengungsi. Melihat ini, Lian dengan tegas menekan tombol remote control. Pum, pom. Terjadi beberapa ledakan berturut-turut, dan seluruh rumah hancur menjadi abu, sehingga tidak ada kemungkinan untuk selamat bagi orang-orang di dalamnya. Dengan rangkaian ledakan ini, itu juga berarti bahwa beberapa bahan peledak di Lian dan kelompoknya semuanya habis terbakar. Terpengaruh oleh ledakan tersebut, langkah kaki musuh terhenti. Lian mengamati sebentar dengan senapan snipernya, lalu diam-diam mundur. Begitu Lian bergerak, musuh pun ikut mengambil tindakan. Hutan pegunungan sebenarnya tidak jauh dari rumah Deng Sisi. Toh, rumah ini digunakan untuk bersantai dan berlibur. Tak mungkin melenceng terlalu jauh dari indahnya pegunungan dan hutan yang jaraknya hanya 2 hingga 300 meter. Saat Ang Lee melangkah ke dalam hutan, Ali dan John sudah bersembunyi di kiri dan kanan, menunggu musuh mendekat. Lian tidak berhenti dan menyerahkan tempat ini kepada Ali dan John sesuai rencana. Tugasnya saat ini adalah mengejar Notai dan ketiga wanita tersebut untuk memberikan perlindungan bagi mereka berempat. Desir, desir, desir. Lian baru saja meninggalkan John dan Ali 200 meter ketika dia mendengar suara langkah kaki menggores rumput. Apakah ada musuh yang bersembunyi di sini sebelumnya? Bukan tidak mungkin jika dipikir-pikir. Karena musuh telah mengambil tindakan, tidak mungkin menyerang hanya dalam satu arah. Jika itu Lian, dia akan memasang jaring besar dan mengelilingi seluruh rumah. Sekarang sepertinya musuh juga melakukan hal yang sama, jadi Nuote dan ketiga wanita itu tidak aman. Kungfu Nuote cukup bagus, dan Ali telah memberinya pelatihan khusus, jadi dia tidak kesulitan menghadapi beberapa pasukan khusus. Masalahnya adalah musuhnya terlalu banyak. Selain Nuote, Chaiko adalah satu-satunya yang tahu cara menggunakan senjata, namun efektivitas tempurnya hanya setara dengan prajurit biasa. Belum lagi Xiao Yue dan Deng Sisi, mereka pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Lian diam-diam mengkhawatirkan situasinya sendiri, takut mereka akan menghadapi penyergapan musuh. Namun tidak terdengar suara tembakan, menandakan keempatnya aman untuk sementara. Ketika suara itu berhenti, Lian menghindar dan menghilang di balik semak-semak di dekatnya. Dia bersandar di pohon pinus dan mengarahkan senjatanya ke arah suara itu. Skope tersebut memiliki fungsi penglihatan malam tertentu. Tidak hanya dapat melihat wajah dengan jelas dalam jarak puluhan meter, tetapi juga dapat membedakan kawan dan lawan. Musuh tidak memperhatikan Lian dan masih bergerak. Setelah beberapa detik, dia terkena senjata Lian. Ada 2 musuh, satu di depan dan satu lagi di belakang. Pakaian mereka berbeda dari tentara bayaran sebelumnya. Para tentara bayaran itu mengenakan helm, cat minyak, seragam kamuflase, dan memegang senjata berat, namun 2 orang di depan mereka berpakaian hitam.
Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas bukan tentara bayaran, lebih seperti pembunuh, dan senjata yang mereka gunakan sebagian besar ringan. Dia tidak tahu berapa banyak pembunuh yang disembunyikan di hutan. Lian tidak ingin membuang waktu untuk kedua orang ini dan menarik pelatuknya dengan tegas. Engah. Dengan suara lembut, pembunuh yang berjalan di belakang menggelengkan kepalanya dan terjatuh. Pembunuh di depan tidak menoleh ke belakang ketika dia mendengar suara aneh di belakangnya. Dia dengan cepat berlari menuju bagian belakang batu di depannya. Pada saat yang sama, dia memutar moncong senjatanya dan melepaskan beberapa tembakan secara berurutan. Dia mengira penyerang ada di belakangnya, tapi dia tidak menyangka Lian bersembunyi di sisinya. Saat si pembunuh berlari ke belakang batu, Lian menarik pelatuknya. Pembunuhnya terkubur di balik batu, dan tidak ada cara untuk memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Namun, dia bisa melihat darah berceceran di batu tersebut, jadi dia yakin pembunuhnya telah tertembak. Lian tidak terburu-buru untuk keluar, dia berbaring di tanah dan mendengarkan dengan seksama. Setelah memastikan tidak ada musuh lain di sekitarnya, dia mengambil pistolnya dan keluar. Ketika saya berjalan di balik bebatuan, saya melihat kepala si pembunuh telah diledakkan dan dia sudah mati. Saat ini, terdengar suara tembakan dari pintu masuk hutan pegunungan, yang berarti John, Ali dan tentara bayaran telah menyerah. Keduanya tidak akan bertarung langsung dengan tentara bayaran, tapi akan bertarung dan kemudian mundur. Jika memungkinkan, bunuh semua tentara bayaran di pegunungan dan hutan. Jika tidak, cari kesempatan untuk mengungsi. Lian tidak membuang waktu dan mempercepat langkahnya untuk mengejar Xiao Yue dan yang lainnya. Bang! Baru 2 langkah keluar, tiba-tiba terdengar suara tembakan di depannya. Tidak bagus. Lian diam-diam berpikir dan berlari lebih cepat. Bab 626. Note memandang pistol di tangannya dengan heran. Dia hanya sempat menembak sekali sebelum pistol itu terbelah menjadi 2 bagian. Tentu saja bukan karena kualitas pistolnya, melainkan karena dipotong dengan pedang. Pria yang memotong pistolnya berdiri di hadapan Note. Dia tampak dewasa dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi wajah bayinya menunjukkan usianya paling lama 30 tahun. Pria itu tidak membawa pedang di tangannya dan sedikit mengangkat dagunya, memandang Note dan ketiga wanita itu dengan jijik. Serahkan barang-barangmu dan aku akan mengampuni hidupmu. Benda. Kristal tembus pandang itu. Xiao Yue secara naluriah menghindar. Mata pria itu sangat tajam, dan dia melihat sekilas gerakan kecil Xiao Yue, dan mengulurkan tangan untuk menjangkau. Meskipun dia berdiri 10 meter jauhnya, dia bahkan tidak melihatnya bergerak, jadi dia datang ke depannya. Ah! Xiao Yue berseru secara naluriah. Keringat dingin mengucur di dahi Nuotai. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan pria di depannya, tapi dia masih mengertakkan gigi dan menghadapnya, berteriak, cepat. Pengadilan kematian. Pria itu tampak marah dan meraih bahu Nuotai. Tangannya seperti cakar baja, menusuk langsung ke daging Nuotai, lalu dia mendengar suara tulang patah. Ah! Nuotai menjerit kesakitan, merasakan semua bulu di tubuhnya meledak. Dia menahan rasa sakit dan meninju dada pria itu. Dengan pukulan ini, Nuotai merasa seperti dipukul di pelat baja. Tidak terjadi apa-apa padanya, namun tulang di tangannya sepertinya patah karena guncangan. Ayo pergi! Teriak Nuotai tidak sabar. Ayo pergi! Caizi bereaksi lebih dulu dan berteriak sambil mengangkat moncong senjatanya dan mengarahkannya ke pria itu. Suara, teriakan. Nuotai terangkat ke udara dan hancur seperti sepotong daging manusia. Caizi tidak bisa mengelak dan langsung dipukul. Dia dan Nuotai terpeleset lebih dari 10 meter dan jatuh ke rumput. Xiao Yue juga sadar saat ini, mendorong Deng Sisi dan berteriak, cepat pergi. Sepupu. Mendengus. Sebelum kedua wanita itu bisa bergerak, pria itu mendatangi mereka dan mengulurkan tangan untuk meraih mereka lagi. Tangan ini baru saja menembus daging Nuotai, dan sekarang darah di ujung jarinya tampak seperti cakar iblis, sangat menembus. Ayo pergi. Xiao Yue mendorong Deng Sisi menjauh dan menghampirinya. Pria itu menangis dingin dan meraih leher Xiao Yue dengan jari-jarinya yang berlumuran darah. Sebagai seorang praktisi bela diri, otot dan tulang Nuotai tak mampu menahan genggaman lawan, apalagi Xiao Yue yang cantik dengan kulit tipis dan daging lembut. Jika dia tertangkap kali ini, 10 Xiao Yue tidak akan memiliki peluang untuk selamat. Melihat jari-jari pria itu yang berdarah hendak menyentuh tenggorokan Xiao Yue yang putih dan lembut, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dan dia mundur dengan tangannya. Terdengar suara, pop. Aliran cahaya lewat dan menembus pohon besar di sampingnya. Kelopak mata pria itu sedikit terangkat, dan tubuhnya bergerak-gerak. Engah, engah. 4 tembakan ditembakkan berturut-turut, dan 4 peluru melayang melewati kulit pria itu. Siapa kamu? Pria itu berhenti dan menatap pria yang memegang senapan sniper di seberangnya. Lian. Xiao Yue tampak senang dan berseru. Lian diam-diam menghela nafas lega. Bahkan jika dia datang setengah detik kemudian, Xiao Yue akan mati di tangan lawan. Namun, lawan mampu menghindari 5 peluru darinya berturut-turut, sungguh luar biasa. Bukan karena kecepatan lawan lebih cepat dari peluru, tapi refleks dan wawasan lawan yang tajam. Setiap saat, ia dapat membuat pilihan tepat di saat kritis dan berhasil menghindari peluru. Pada saat yang sama, dilihat dari sosok lawan yang menghindar, tingkat kultivasi lawan mungkin mencapai energi sejati tingkat keempat. Pertama adalah tentara bayaran, lalu seorang pembunuh, dan sekarang seorang pejuang muncul. Tidak peduli siapa yang mengorganisir operasi ini, cara dan kekuatannya dapat dibayangkan. Ketika Xiao Yue dan Deng Sisi melihat itu adalah Lian, mereka segera berlari dan bersembunyi di belakang Lian. Notai dan Caizi terluka olehnya, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang.
Lian melirik ke arah Notai dan Chaiko, dan dapat merasakan bahwa mereka masih hidup, namun Notai terluka parah dan harus dikirim ke dokter untuk perawatan secepatnya. Kalian pergi ke belakang dan pergi jika ada kesempatan. Lian memerintahkan dengan suara rendah, tapi matanya tidak pernah lepas dari pria di seberangnya sedetik pun, terutama memperhatikan tangan kanan pria itu. Mengenakan cincin yang tampak biasa di jari berwarna merah darah, badan logam bundar itu terbuat dari emas, dengan batu permata merah bertatahkan di atasnya. Lian juga memiliki cincin seperti ini, yang dianggap sebagai salah satu ciri khas Wuzong. Apakah kamu dari Wuzong? Lian bertanya. Pria itu mengangkat tangannya dan melirik cincin di jarinya, lalu matanya tertuju pada Lian, terutama jari Lian. Cek, cek. Pria itu tertawa aneh dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan teman-teman Wuzong di sini. Sungguh takdir. Apakah misi Wuzong bagimu untuk datang ke sini? Lian bertanya terlebih dahulu. Jika itu adalah misi Wuzong, itu akan merepotkan. Bahkan jika dia membunuh orang di depannya, Wuzong pasti akan mengirim seseorang yang lebih kuat. Kata-kata pria itu selanjutnya sangat meyakinkan Lian. Tidak, ini hanya misi yang saya lakukan secara pribadi untuk bersenang-senang. Ini tidak ada hubungannya dengan Wuzong. Dalam hal ini, bisakah kamu menjualnya ke orang berikutnya? Biarkan mereka pergi. Aku akan menemukan cara untuk membalas budi di masa depan. Kata Ang Li. Jika tidak perlu, dia tidak ingin bermusuhan dengan masyarakat Wuzong. Mungkin karena Lian juga anggota Wuzong, sikap pria itu lebih lembut dari sebelumnya, dan dia berkata sambil tersenyum, oke. Namaku Pedang Cahaya Mengalir Ah Fei, tolong beritahu aku siapa dirimu, saudaraku. Pria itu berkata dan berjalan mendekat, mengulurkan tangannya untuk menunjukkan kebaikannya. Lian, kata Lian dan mengulurkan tangannya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat rileks, dan masalahnya sepertinya sudah selesai. Bas. Aliran cahaya terbang keluar dari pinggang pria itu dan menggigit Lian seperti ular spiritual. Itu adalah pinggang yang lembut, terbungkus cahaya perak. Pedang ini setipis kertas dan sepertinya mudah patah jika disentuh, namun memiliki ketangguhan yang sangat baik dan dapat memotong besi seperti lumpur. Pistol di tangan Nuotai terbelah dua oleh pedang ini. Lian sudah menduga gerakan pria itu, jadi dia mundur saat lampu perak menyala. Terutama karena Xiao Yue dan Deng Sisi berdiri di belakangnya, kalau tidak, dia akan bersembunyi di tempat lain. Sutra. Karena Xiao Yue dan Deng Sisi menghalangi jalan, Lian tidak dapat sepenuhnya menghindari pedang tersebut. Dadanya digigit oleh ujung pedang. Jaket dan rompi anti peluru di dalamnya terpotong, dan noda darah muncul di dadanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin aku memberimu wajah? Pedang cahaya mengalir Ah Fei berkata dengan nada menghina. Lian memelototi pedang mengalir Ah Fei dan berteriak pada Xiao Yue dan Deng Sisi, ayo pergi. Raungan ini terdengar seperti guntur di telinga kedua wanita itu, dan mereka begitu ketakutan hingga melarikan diri. Keduanya bekerja sama, dan pedang di tangan pedang cahaya mengalir Ah Fei berubah menjadi ular spiritual lagi dan menggigitnya. Tidak ada yang bisa pergi dari sini hari ini. Bab 627. Lian mengangkat tangannya dan melemparkan senapan snipernya. Kilatan rasa dingin melintas di mata pedang cahaya mengalir Ah Fei, semua cahaya yang mengalir melintas di tangannya, dan pedang lembut itu menembus pistolnya. Senapan penembak jitu terbelah menjadi dua, tidak mampu menghentikan serangan pedang ringan, dan pedangnya bahkan lebih cepat. Lian menggerakkan pergelangan tangannya lagi, dan cahaya dingin menghilang dengan cepat, yang ternyata adalah pisau terbang. Pedang cahaya mengalir Ah Fei menyadari bahwa kekuatan cahaya dingin ini tidaklah kecil, dan tidak berani meningkatkannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang lembut itu berhenti dan berubah menjadi tirai tipis untuk memblokir pisau terbang tersebut. Dengarkan saja suara, dang, yang renyah. Pedang lembut itu dengan mudah memotong senjatanya dua kali. Saat dihadapkan pada serangan dari pisau terbang, pedang itu hanya memantulkannya, namun gagal merusak badan pisaunya. Mata pedang mengalir Ah Fei berbinar, menunjukkan keserakahan, mengetahui bahwa pisau terbang sama berharganya dengan pedang lembut di tangannya, dan dia ingin mengambilnya sendiri. Wah, kamu kejam sekali. Kamu benar-benar melukai orang dengan senjata tersembunyi. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu tidak akan disebut pedang cahaya. Pedang cahaya mengalir Ah Fei meraung dengan marah, dan pedang panjang itu berubah menjadi aliran cahaya lagi dan menyerang Lian. Lian mendengar langkah kaki datang dari belakang dan mengetahui bahwa Xiao Yue dan Deng Sisi sedang mengungsi. Dia harus memblokir di sini, kalau tidak pedang ini akan melukai kedua gadis itu. Pedang cahaya mengalir Ah Fei diam-diam merasa senang ketika dia melihat Lian berdiri di sana tanpa bersembunyi. Dia berpikir bahwa serangan pedang ini setidaknya akan membelah Lian menjadi dua, sehingga kekuatan pedang mau tidak mau menjadi lebih ganas. Saat ujung pedangnya hendak mengenai dada Lian, Lian mengangkat tangan kanannya, cahaya kemasan terpancar dari telapak tangannya, dan meraih pedang lembut itu. Pedang mengalir Ah Fei tampak menghina pada awalnya, berpikir bahwa Lian sedang mencari kematiannya sendiri. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar suara logam bertabrakan, dan matanya tertuju pada telapak tangan Lian. Saya melihat tangan kiri Lian terbungkus erat oleh sarung tangan emas. Ketika pedang itu bersentuhan dengannya, hanya menghasilkan semburan api, tetapi tidak dapat merusak sarung tangan emas itu sama sekali. Ketika pedang cahaya mengalir Ah Fei melihat ini, dia merasa lebih bahagia. Dia tahu bahwa sarung tangan ini juga merupakan harta karun, jadi dia menjadi lebih serius dalam membunuh orang dan merebut harta karun itu. Misi ini sangat berharga. Selain mendapatkan uang tunai yang banyak, kamu juga bisa mendapatkan beberapa harta karun. Pedang mengalir Ah Fei berpikir bahwa kedua harta karun ini jelas bukan satu-satunya yang ada di tubuh Lian. Lian mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang itu dengan waktu yang tepat.
Dia menggenggam pedang lembut di tangannya seolah-olah dia telah menangkap ular berbisa sejauh 7 inci. Pedang cahaya mengalir Afei secara naluriah ingin mengambil kembali pedang lembut itu, tetapi dia tidak bisa menariknya dari tangan Lian setelah menariknya dengan kuat. Lian saat ini hanya berada di tingkat ketiga dari Ki Sejati, tetapi karena dia telah mempelajari teknik nafas naga dan teknik nafas penyu, dia sebanding dengan Ki Sejati tingkat keempat. Oleh karena itu, Afei, pedang cahaya mengalir, tidak dapat menarik kembali pedangnya. Sambil memegang pedang lembut, Lian mengangkat tangan kanannya, dan sedikit cahaya dingin lainnya melesat ke arah vital dari pedang cahaya yang mengalir Afei. Pedang cahaya mengalir Afei tahu bahwa pisau terbang ini sangat kuat, dan sebelum cahaya dingin terpancar sepenuhnya, dia terpaksa melepaskan pedang panjang di tangannya dan menghindar untuk menghindarinya. Dengan bunyi, pop, pisau terbang itu menghantam pohon besar di seberangnya. Untungnya, Afei dari pedang cahaya mengalir menghindari serangan pisau terbang itu, tapi dia marah dan kesal di dalam hatinya. Dia awalnya ingin membunuh Lian untuk merebut harta karun itu, tetapi dalam sekejap, pedangnya malah diambil oleh Lian. Dia dikenal sebagai pedang cahaya, dan semua keahliannya terletak pada pedang. Tanpa pedang, kekuatan pedang cahaya mengalir Afei akan sangat berkurang. Lian melingkari gagang pedang dengan tangan kanannya, lalu melambai dan membuang pedangnya. Engah. Pedang itu begitu tajam hingga menembus pohon besar yang jaraknya 5 meter dan dipaku di pohon itu. Ketika Afei dari pedang cahaya mengalir melihat Lian membuang pedangnya, dia diam-diam memarahi Lian karena bodoh. Berpikir bahwa Lian tidak tahu cara bermain pedang, dia mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang, mencoba mendorong pedangnya kembali. Bagaimana Lian bisa membiarkan Afei dari pedang cahaya mengalir mendapatkan apa yang diinginkannya? Retakan. Pedang cahaya mengalir Afei mengangkat tangannya ke telapak tangan Lian. Budidaya Ki tingkat keempat berada di atas angin. Sutra. Pedang cahaya mengalir Afei memunggungi Lian, tapi dia mendengar suara menembus udara dan tahu itu adalah pisau terbang yang ditembakkan oleh Lian. Saat ini, pedang yang dipaku di pohon belum sempat dicabut. Sudah terlambat menggunakan pedang untuk berbalik dan menyelamatkan diri, jadi dia hanya bisa menunduk dan menghindar ke arah lain dari pisau terbang itu. Menyerang. Dengan suara, ledakan, yang lembut, pisau terbang itu terbang mendekati tubuh pedang cahaya mengalir Afei dan memakukannya ke pohon. Afei dari pedang cahaya mengalir menunjukkan rasa jijik, dan merasa puas karena dia telah menghindari pisau, tapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tangannya jelas berada di gagang pedang, tetapi dia tidak mampu mencabut pedang dari pohon. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan garis merah miring di lengannya. Detik berikutnya, lengan itu terbelah menjadi dua di sepanjang garis merah ini dan patah menjadi dua bagian. Retakan. Sebelum pedang cahaya mengalir Afei dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dia melihat lengannya yang lain jatuh ke tanah, diikuti oleh layar yang bergetar, dan tubuh bagian atas dan bawah terpisah satu sama lain dan menghantam tanah. Saat kepalanya menyentuh tanah, dia melihat gagang pedangnya dibungkus dengan benang tipis yang tidak terlihat di bawah sinar bulan. Ujung benang tipis lainnya dihubungkan ke jari telunjuk kanan Lian, di mana sebuah cincin dikenakan. Ini adalah pertama kalinya Afei, pedang cahaya mengalir, melihat benang yang lebih tajam dari senjata, dan dia mati di benang ini. Mengapa dia memiliki begitu banyak harta? Pedang cahaya mengalir Afei menutup matanya dengan enggan. Jari-jari Lian sedikit gemetar, dan benang sutra yang melilit gagang pedang secara otomatis ditarik kembali. Setelah melihat mayat di tanah, Lian pertama-tama mencabut pisau terbangnya, lalu mengeluarkan pedang lembut itu dan melihat ke arah cahaya bulan, lalu melepas sarung pedang dari pedang cahaya yang mengalir Afei dan melingkarkannya di pinggangnya. Selain mendapatkan pedang, Lian juga mendapat sebotol ramuan dan secangkir manual pedang di tubuhnya. Pedang cahaya mengalir manual, menurutku julukan, pedang cahaya mengalir, berasal dari panduan pedang ini. Bagaimanapun, pedang mengalir Afei berasal dari Wuzong, dan Lian takut menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, jadi dia terlebih dahulu menghancurkan cincin yang melambangkan Wuzong, dan kemudian menguburkan mayatnya di tempat. Setelah semua ini selesai, Ali dan John pun bergegas menghampiri. Mereka bertiga segera dievakuasi bersama Notai dan Chaiko yang terluka. Cedera Chaiko tidak serius, dia hanya perlu istirahat dan dia akan baik-baik saja. Notai terluka parah, tulang bahunya patah menjadi lebih dari selusin bagian dan dia kehilangan banyak darah. Setelah bertemu Xiao Yue dan Deng Sisi, Lian segera mengirim Notai ke rumah sakit terdekat. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengirim Notai untuk perawatan medis, dan itu juga merupakan hal yang sangat berbahaya. Begitu Ang Li tiba, FBI mengejarnya. Tidak ada jalan lain, jadi Lian hanya bisa meninggalkan Notai di rumah sakit dan mencari cara untuk melarikan diri terlebih dahulu. Untungnya, FBI ingin menggunakan Notai untuk menangkap Lian, tetapi hal itu tidak mempermalukannya, malah mencoba yang terbaik untuk merawatnya dan membantunya melarikan diri dari neraka. Notai jatuh ke tangan FBI, dan Ang Li harus menemukan cara untuk menyelamatkannya di masa depan. Adapun Jia Lixi yang sebelumnya ditangkap oleh Ang Li juga sempat lolos saat pertarungan terakhir dengan FBI. Bab 628. Setelah menyingkirkan musuh, masalah praktis dihadapi semua orang. Kemana harus pergi selanjutnya? Meninggalkan Los Angeles. Meskipun Deng Sisi mengatakan bahwa dia dapat menemukan tempat lain untuk ditinggali semua orang, Xiao Yue khawatir hal itu akan merugikan Deng Sisi dan menolak kebaikannya. Setelah melihat Deng Sisi kembali ke taksi, Xiao Yue berbalik dan berkata kepada Lian dan yang lainnya, saya punya tempat untuk pergi, tetapi kondisinya agak buruk. Apakah menurutmu kita tidak dapat menanggung kesulitan? Lian berkata sambil tersenyum.
Xiao Yue melirik semua orang dan menemukan bahwa bahkan Ali, yang lahir di keluarga kerajaan, adalah seorang pria yang dapat menanggung kesulitan dan perjuangan, tetapi dia menjadi orang yang paling tidak berguna di antara kelompok itu. Mari ikut saya. Memanfaatkan penutup malam, Lian dan rombongan melaju ke kota dan tiba di pusat kota. Kota Los Angeles yang ramai menyala terang meski larut malam, seolah kota yang tak pernah tidur. Di antara sekian banyak gedung pencakar langit yang menjulang ke langit berdiri sebuah bangunan kecil yang tidak mencolok. Dilihat dari gaya arsitektur bangunannya, bangunan kecil ini setidaknya berusia 50 tahun. Saat ini, Lian dan rombongannya sedang berdiri di gedung kecil ini. Xiao Yue membuka pintu ke ruang bawah tanah. Ruang di dalamnya kecil dan ada beberapa perabotan dari 20 tahun yang lalu. Melihat perabot ini, Xiao Yue menghela nafas pelan, disinilah ibuku menetap ketika dia pertama kali datang ke Los Angeles, dan di sana juga dia bertemu ayahku, yang juga datang ke Los Angeles untuk bekerja keras. Belakangan, ketika ayah saya kaya, dia membeli gedung ini. Segala sesuatu di atas telah disewakan, namun ruang bawah tanah ini masih mempertahankan penampilannya seperti 20 tahun yang lalu. Petik 2. Ibu Xiao Yue dianggap sebagai simpanan, dan dia tidak memiliki status dalam keluarga Xiao. Jika bukan karena gedung dan ruang bawah tanah ini, siapa yang mengira Xiao Yuanshan adalah orang yang begitu tergila-gila? Justru karena bangunan dan ruang bawah tanah inilah Xiao Yue tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao. Sekarang, ruang bawah tanah ini menjadi satu-satunya tempat tinggal semua orang di Los Angeles. Mengikuti aturan lama, Lian dan partainya terlebih dahulu memeriksa sekeliling dan merancang 2 rute pelarian. Karena luasnya ruang bawah tanah, Xiao Yue dan Kai Zi tinggal di satu ruangan, sementara Lian, Ali, dan John berkerumun di ruang tamu. Masalah makan mudah diatasi, Anda hanya perlu menyamar sedikit, dan Anda bisa makan di restoran terdekat atau memesan makanan untuk dibawa pulang. Pokoknya penghuni di sini semuanya penyewa, jadi tidak ada yang peduli dengan mereka. Pada malam kedua setelah tinggal di ruang bawah tanah, Lian pergi ke pasar gelap. Tujuan utamanya adalah untuk mengisi kembali beberapa senjata dan amunisi dan menanyakan beberapa situasi. Entah itu perkelahian dengan FBI di Villa Xiao Yue atau penyergapan dari berbagai pihak dalam 2 hari terakhir yang menimbulkan keributan besar, media di Los Angeles bahkan tidak memberitakannya sama sekali. Tampaknya semua pesan telah diblokir. Tidak ada informasi baru tentang musuh. Yang pasti mereka melacak semua orang, tapi mereka tidak tahu bahwa semua orang akan bersembunyi di pusat kota. Sedangkan untuk daftar perburuan, separuh orang meninggal karena berbagai kecelakaan, dan separuh lainnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Ang Li tidak punya waktu atau tenaga untuk melacak bagaimana orang-orang ini menghilang, tapi dia yakin mereka masih hidup, jika tidak, akan ada beberapa laporan kematian karena kecelakaan di berita. Kembali ke ruang bawah tanah, semua orang sedang duduk-duduk sambil makan, tapi Xiao Yue hanya membawakan secangkir kopi, dan makanan di depannya bahkan tidak disentuh. Lian tahu bahwa suasana hati Xiao Yue sedang buruk. Bukan karena dia diburu, bukan karena dia punya rumah dan tidak bisa kembali, tapi karena kematian Xiao Yuanshan. Xiao Yue tidak memiliki perasaan terhadap seluruh keluarga Xiao, termasuk Xiao Yuanshan. Pada akhirnya, Xiao Yuanshan membuktikan cinta kebapakannya pada Xiao Yue dengan kematian, yang membuat Xiao Yue merasa sangat rumit. Bagaimana jika kamu tidak makan? Ayo, makanlah. Lian duduk di samping Xiao Yue dan menyerahkan sepotong San Mingxi. Xiao Yue mengambil San Mingxi tanpa memakannya, tapi bertanya, apakah itu benar? Lian tahu bahwa Xiao Yue menanyakan tentang kematian Xiao Yuanshan. Kepala Xiao Yuanshan terkena peluru. Ini adalah sesuatu yang telah dilihat semua orang, dan itu tidak mungkin salah. Ditambah dengan ledakan berikutnya, Xiao Yuanshan tidak memiliki peluang untuk selamat. Lian mengangguk dengan berat. Jejak kesedihan yang tak terlihat melintas di mata Xiao Yue. Dia juga tahu bahwa ayahnya telah meninggal, tapi dia masih memiliki secercah harapan, berharap itu adalah mimpinya. Aku tidak lapar, hanya sedikit mengantuk. Kembalilah ke kamarmu dan istirahat dulu. Kamu boleh makan. Xiao Yue menurunkan San Mingxi dan bangkit untuk kembali ke rumah. Ali dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu bagaimana cara menghibur Xiao Yue. Siapapun pasti sedih jika orang yang dicintainya meninggal. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, tetapi begitu hari gelap keesokan harinya, langkah kaki terdengar di luar pintu. Duduk bersila, Lian membuka matanya, mengambil kacang dan memukulkannya ke cangkir kopi di atas meja, menimbulkan suara yang nyaring. Meski sedang tidur, Ali dan John tetap waspada dan berdiri setelah mendengar suara tersebut sambil mengarahkan senjatanya ke pintu. Ternyata rumor itu benar, ayah benar-benar membelikan gedung ini untuk wanita jalan itu. Dengan lokasi yang bagus, sayang sekali jika tidak dibongkar. Karena keluarga Xiao sekarang berada di bawah kendali saya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan gedung ini dan membangun gedung tertinggi di Los Angeles. Seseorang, dobrak pintunya untukku. Aku ingin melihat di mana perempuan jalan itu dulu tinggal. Petik 2. Suara arogan terdengar dari luar pintu. Hanya dengan mendengarkan suaranya, Lian sudah yakin bahwa orang itu adalah kakak laki-laki Xiao Yue yang menyebalkan. Ketika Xiao Yuanshan masih hidup, Xiao Qingyuan masih tahu bagaimana harus bersikap dengan ekor di antara kedua kakinya. Ketika Xiao Yuanshan meninggal, sebagai putra tertua dari keluarga Xiao, Xiao Qingyuan secara alami mengambil alih seluruh keluarga Xiao dan menjadi babi yang terbang ke langit. Ketika berita kematian ayahnya datang, Xiao Qingyuan tidak hanya tidak merasa sedih sama sekali, tetapi dia juga sangat bersemangat untuk mengambil posisi sebagai kepala keluarga Xiao. Tidak, setelah mendapatkan kekuatan nyata, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan kesaksian cinta antara Xiao Yuanshan dan ibu Xiao Yue.
Dengan suara, bang, pintu yang awalnya tidak terlalu kuat itu dibuka dengan paksa. Beberapa pengawal berdiri di luar pintu untuk melindungi Xiao Qingyuan. Melihat Ang Li, Ali, dan John dengan senjata di tangan mereka, Xiao Qingyuan benar-benar ketakutan, namun dia segera menjadi tenang. Kupikir tempat ini kosong, tapi aku tidak menyangka masih ada beberapa tikus yang bersembunyi di sana, kata Xiao Qingyuan perlahan, berjalan melewati ruangan, ekspresinya menjadi semakin arogan. Para pengawal yang datang bersama Xiao Qingyuan sangat gugup. Mereka mengeluarkan senjata mereka satu persatu dan masuk ke dalam, mengarahkan senjata mereka ke arah Lian dan mereka bertiga. Pada saat ini, Xiao Yue dan Kai Zi di ruang belakang mendengar suara itu dan membuka pintu lalu keluar. Setelah melihat Xiao Qingyuan, Xiao Yue mengerutkan kening, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adik perempuan. Xiao Qingyuan berpura-pura terkejut, dan kemudian bercanda. Bukankah ini gadis berbakat paling terkenal di keluarga Xiao kita? Mengapa dia bersarang di lubang tikus ini seperti tikus? Adik perempuan, bagaimanapun juga aku juga kakak laki-lakimu. Jika kamu mengalami kesulitan, katakan saja padaku dan aku pasti akan membantumu. Bersambung.